Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat bertemu kembali lagi dengan saya. Saya akan melanjutkan sharing PDUM untuk jenjang MI, MTS, dan Aliyah. Yang kemarin sudah kita bahas, kita lanjutkan ya. Tapi sebelum kita lanjut, Bapak Ibu silakan untuk melakukan login dulu seperti biasa ya. Nah, kemudian setelah login, Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali bahwa terkait bagaimana langkah meluluskan siswa di PDUM ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu setelah login masuk ke menu ujian madrasah, kemudian status UM, kemudian di sini klik luluskan ya. Nah, setelah semuanya diluluskan, posisinya udah seperti ini, status kelulusannya sudah lulus. Nah, baru Bapak Ibu silahkan langsung cetak pernyataan. Pernyataan ini di print, kemudian ditandatangani oleh kepala ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu di sebelah kanan ini ada menu kirim kelulusan. Nah, di menu kirim kelulusan ini, Bapak Ibu langsung klik kirim kelulusan. Dengan catatan bahwa ketika Bapak Ibu mengklik kirim kelulusan itu, siswanya sudah yakin semuanya lulus kalau memang semua siswa itu lulus ya. Kemudian yang siswa tidak lulus itu sudah posisinya di tidak lulus ya status kelulusannya. Karena apa? Karena kirim kelulusan ini tidak bisa dibatalkan ya. Jadi hanya satu kali kirim. Memang di sini dijelaskan catatan pentingnya pengiriman data kelulusan hanya mengirim data status kelulusan di PDOM ke manajemen ijazah. Data lain berupa data siswa, nilai, dan sebagainya tidak terkirim saat pengiriman data kelulusan. Nah, seperti itu ya. Jadi, pastikan siswa yang harusnya lulus sudah status kelulusannya lulus. Kalau yang siswanya memang tidak lulus, statusnya tidak lulus. Baik, kita lanjut ke menu berikutnya. Untuk hasil ujian di sini cetak SKL ya Bapak Ibu. Di menu cetak SKL ini Bapak Ibu supaya cepat mencetaknya ya. Setelahnya mengisi SK kelulusan, setelah mengatur mata pelajaran, setelah upload nilai, kemudian upload data, Bapak Ibu ketika mau mencetak SKL itu ya, jadi jangan diklik kiri, ini langsung klik kanan, kemudian buka tautan di tab baru. Jadi satu halaman 10 siswa itu bisa dibuka sekaligus 10 siswa tersebut ya. Contoh seperti ini. Ya, itu langkah cepat untuk mendownload SKL. Ya, kalau memang Bapak Ibu belum melakukan download SKL. Ya, dibuka seperti ini semuanya ya sampai 10 siswa. Nah, sudah semuanya terbuka, itu Bapak Ibu tinggal langsung download saja ya di menu sini. Ya, tinggal download saja, simpan ya di tempat atau di file, di folder yang aman ya seperti itu. Itu langkah cepat untuk mendownload SKL. Nah, ini udah dibahas kemarin. Nah, sekarang kita masuk ya setelah mendownload SKL ini, kemudian tadi setelah kirim kelulusan, Bapak Ibu langsung masuk ke manajemen ijazah di sini ya. Manajemen ijazah yaitu di ijazah.datakemdikbud.go.id manajemen ijazah. Nah, Bapak Ibu pertama yang harus dicek itu adalah daftar kepala satuan pendidikan. Nah, kepala satuan pendidikannya ini udah benar atau belum? Kalau masih belum, tidak sesuai, itu silahkan segera perbaiki di EMIS dan juga di Perpal PTK ya. Seperti itu. Nah, kalau sudah betul, ya kita lanjut ke menu selanjutnya. Di sini ada menu DNS. Nah, cek valid DNS-nya berapa siswa ya yang sudah valid. Kemudian di penetapan kelulusan ya. Penetapan kelulusan di sini Bapak Ibu kalau sudah menetapkan kelulusan tadi di PDUM ya sudah kirim kelulusan itu dari PDUM masuk ke manajemen ijazah di menu penetapan kelulusan ini itu ditunggu 1 kali 24 jam ya paling cepat. Ada juga bisa yang lebih lama ya. Nah, tapi untuk jenjang MI dan MTS kelihatannya cepat ya. Kemarin mengirim, hari ini sudah bisa proses yang selanjutnya.
Nah, di penetapan kelulusan ini pastikan siswa yang lulus itu jumlah detailnya harus sudah sama dengan PDUM ya. Contoh misalnya di PDUM 29. Nah, berarti di sini yang lulus itu harus sama 29. Nah, setelah sama, Bapak Ibu di menu penetapan kelulusan ya, langsung pindah ke menu unggah SK penetapan di sini. Nah, di menu unggah SK penetapan ya Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu dijelaskan bahwa unggah SK penetapan kelulusan peserta didik. Dalam rangka proses penetapan kelulusan peserta didik, silahkan unggah surat keputusan atau SK Kepala Satuan Pendidikan. Format SK yang akan ditandatangani dapat diunduh melalui tombol unduh format ya. Di bawah ada unduh format ya di sini. Ya, karena ini sudah melakukan proses, jadi di sini tidak muncul ya unduh formatnya. Nah, di sini ada unduh format ya Bapak Ibu. Di sini ada unduh format, kemudian si format tersebut di print karena nomor suratnya tidak di-generate langsung dari sistem, maka nomor suratnya silahkan boleh disamakan dengan SK penetapan kelulusan yang sudah Bapak Ibu buat secara manual ya. Jadi nomor SK-nya disamakan dengan SK penetapan kelulusan yang sudah dibuat sebelumnya. Bagaimana cara menulisnya itu bisa ditulis tangan atau bisa diketik ya, diketik itu tergantung ya, mau ditulis tangan nggak apa-apa ya karena memang itu dicetak langsung dan bentuknya PDF. Nah, kemudian setelah ditandatangani dan distempel oleh kepala, silahkan klik upload ya. Di sini uploadnya. Kalau di sini kan udah lihat SK ya. Nah, di sini tadinya menunya upload ya. Nah, setelah diupload oleh Bapak Ibu, eh, penetapan kelulusan ini ya udah seperti ini ya munculnya, lihat SK, kemudian sudah unggah SK, data yang ditetapkannya udah 9 ya Bapak Ibu, daftar siswanya udah lengkap di sini. Nah, langsung Bapak Ibu ke menu pembuatan SPTJM. Ya, langsung ke menu ini. Nah, di menu pembuatan SPTJM di sini klik unduh file ya. Nah, unduh file, si file ini sudah di-generate nomor suratnya. Ya, sudah di-generate nomor suratnya oleh sistem. Ini tidak perlu menambahkan nomor surat lagi, tinggal di-print, tanda tangan, stempel, kemudian scan, setelah di-scan Bapak Ibu langsung upload kembali di sini. Ya, upload kembali. Nah, setelah di-upload Bapak Ibu tinggal menunggu. Di sini ada informasi ya. Pengajuan SPTJM sedang dalam proses antrian persetujuan dari dinas. Silakan cek secara berkala untuk melihat hasil verifikasi. Nah, SPTJM ini disetujui oleh admin kabupaten ya, SPTJM-nya. Bapak Ibu, setelah pembuatan SPTJM, kemudian masuk ke daftar nominasi tetap yang di bawahnya. Di mana daftar nominasi tetap ini dijelaskan bahwa data peserta didik akan masuk ke dalam daftar nominasi tetap atau DNT setelah Satuan Pendidikan membuat dan mengunggah SPTJM. Apabila masih terdapat data peserta didik pada residu DNT, maka perlu dipastikan apakah SPTJM telah disetujui atau ditolak oleh dinas atau instansi terkait. Jadi pastikan bahwa siswa tersebut masih ada di residu DNT atau tidak ya. Kalau sudah tidak ada di residu di sini nih, residu DNT ya. Jadi semuanya harus sudah valid DNT ya. Itu artinya aman ya. Kalau misalnya sudah valid DNT seperti itu. Kemudian menu yang selanjutnya yaitu pengelolaan ijazah. Nah, di pengelolaan ijazah di sini nomor 1 daftar penomoran. Nah, data penomoran ijazah akan muncul setelah cut off DNT dilakukan. Setiap peserta didik akan mendapatkan nomor seri ijazah berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Pencetakan ijazah dapat dilakukan setelah pengaturan tanggal melalui tombol pengaturan tanggal cetak. Tanggal yang dipilih akan digunakan sebagai tanggal percetakan ijazah. Nah, untuk di madrasah itu pencetakan ijazahnya dilakukan di PDUM ya, seperti itu. Nanti ada
ajuan nomor seri. Nanti diajukan nomor serinya. Di sini tambah ajuan, ya. Nah, bisa menambahkan ajuan kalau di manajemen ijazah ini DNS-nya sudah muncul, SK kelulusannya sudah checklist, kemudian SPTJM-nya juga sudah checklist, baru Bapak Ibu nanti bisa mengajukan nomor seri di sini, ya, tambah ajuan. Nah, setelah ditambah ajuan kemudian sudah ke generate otomatis oleh sistem, maka bakal muncul nomor seri di sini. Nah, setelah muncul nomor seri, baru Bapak Ibu bisa mencetak ijazah seperti itu, ya. Jadi Bapak Ibu itu langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu sampai pencetakan ijazah. Nah, di menu cetak ijazah ini Bapak Ibu nanti di sini ada di kolom aksi, ya. Generate ijazah awalnya muncul, generate ijazah, kemudian setelah di generate nanti bakal download ijazah halaman depan, kemudian transkrip nilai, ya, di menu aksi ini. Nah, itu berarti Bapak Ibu kalau sudah bisa download halaman depan ijazah, kemudian transkrip nilai, berarti ijazah para siswa yang ada di lembaga Bapak Ibu berarti udah selesai, ya, tinggal cetak nanti oleh printer, ya. Nah, di Juknis printer yang harus digunakan itu menggunakan tinta art paper, ya, seperti itu. Nah, mungkin itu penjelasan singkat, ya, mudah-mudahan bisa dipahami, ya, bisa dikerjakan, kemudian pengerjaannya juga lancar, tidak ada kendala. Ketika misalnya ada kendala apapun, silahkan berkoordinasi dengan admin kabupaten kotanya masing-masing untuk bisa dibantu penyelesaian masalahnya. Seperti itu Bapak Ibu, mohon maaf Pak dari kekurangannya. Barakallah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.